Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Saya lihat dari tadi sepertinya Bu Nurul melamun. Ya, Ada yang bisa saya bantu Bu? begini Bu, selama kita pembelajaran online ini, Mhm. atau biasanya sekarang ini kan lagi maraknya BDR gitu ya. Iya. Jadi selama pembelajaran online ini, anak-anak itu banyak sekali yang tidak mengerjakan tugas. Ya paling banyak itu hanya separuhnya saja. Tidak mengerjakan tugas ya Bu ya. Iya. Jadi Bu Nurul tuh inginnya apa ya? Keinginan seperti apa ya Bu? Kita ya sebagai guru pasti inginnya itu semua anak itu mengerjakan tugas yang kita berikan agar kita bisa mengetahui sejauh mana pemahaman mereka tentang materi yang sudah kita berikan. Boleh saya tahu nggak Bu, tugas seperti apa sih yang pernah Bu Nurul berikan ke siswa kita? Untuk tugasnya Siswa itu, ya kalau di kelas 9 itu kan banyak mempelajari tentang teks. Nah, jadi tugasnya itu tentang menentukan struktur pada teks atau menentukan unsur kebahasaan pada sebuah teks. Selain menentukan struktur dan kebahasaan pada teks, pernah nggak Ibu menggunakan memberikan tugas lain gitu Bu, misalnya membuat video, karena kan anak-anak tuh lebih senang kadang dengan menggunakan video ya Bu ya. Ya. Nah, untuk tugas yang lain itu pernah saya memberikan tentang membuat video, yaitu membuat video tentang teks cerita inspiratif. Jadi mereka bercerita di videokan gitu, karena kan kita belajarnya secara online. Nah, tapi sama hasilnya juga masih seperti itu. Sama ya Bu ya, masih juga rame ya. Iya, masih rame yang nggak ngerjakan. Kadang saya berpikir apakah tugas itu sulit? Nah, bagaimana gitu? Ya jadi padahal Ibu sudah coba ya Bu ya dengan menggunakan pembuatan video juga gitu, tapi masih banyak juga siswa yang tidak mengerjakan. Kira-kira apa ya Bu penyebabnya? Menurut saya sih, saya pikir-pikir dari tadi ini mungkin satu, mereka itu tidak paham atau belum paham sama apa yang harus mereka lakukan. Sedangkan mau bertanya itu mungkin mereka malu, karena tatap muka kita itu kan hanya boleh dihitung jari ya Bu selama 1 tahun pembelajaran ini. Jadi mungkin agak sungkan gitu mau bertanya, takut gurunya marah dan segala macamnya kan. Biasanya kan anak seperti itu. Di dalam kelas saja kita tatap muka itu mereka malu mau bertanya, apalagi kita online kan. Saya pikir begitu. Malu, jadi karena mereka tidak tahu, belum paham, jadi mereka malas mengerjakan. Ya, saya rasa begitu. Untuk mengatasi siswa yang seperti tadi yang banyak tidak mengerjakan tugas, apa yang sudah pernah Bu Nurul lakukan? Biasanya itu saya foto hasil mereka kan pakai Google Classroom. Saya foto, saya kirim ke grup WA. Ini yang lainnya kemana yang belum mengerjakan. Biasanya kan mereka ada yang berkomentar, Bu saya lagi di sini Bu, saya belum pulang ke rumah Bu, beri tambahan waktu dan segala macamnya. Nah biasanya saya beri tambahan waktu 1 jam biasanya seperti itu. Nah biasa kita tunggu, tapi memang masih hasilnya itu paling ada lah yang mengumpulkan 2-3 orang gitu, tapi belum maksimal gitu. 1 jam ya Bu ya, udah berikan tambahan waktu juga ya, mereka ya. Saya beri tambahan waktu. Masih juga mereka nggak ngerjakan ya Bu ya. Jadi apa ya Bu, selain tadi yang Ibu sebutkan, apa ya, ya selain apa mereka malu gitu Bu ya, menurut juga sudah melakukan upaya-upaya ya Bu ya, memberikan tambahan waktunya kan Bu kan, kemudian apalagi memberikan kesempatan kepada mereka lah untuk bertanya gitu ya. Tapi masih juga ya Bu ya, masih juga yang banyak yang tidak mengerjakan tugas ya, belum maksimal untuk mengerjakan tugasnya. Dari hambatan tadi yang disebutkan, apakah ada hambatan lain Bu? Hambatan lainnya itu mungkin saya pikir ya, mungkin dari ya karena mereka malu tadi, malas, kemudian mereka merasa juga apa ya, karena kita belajar online jarak jauh gitu, jadi mereka tuh merasa udahlah enggak apa-apa enggak ngerjakan tugas, toh enggak dimarah kayak gitu. Mungkin mereka juga berpikir seperti itu gitu.
Jadi ya makin ada ya, kadang kita temukan ya Bu, kita temukan itu satu semester itu tidak ada mengerjakan tugas sama sekali seperti itu. Nah, itu yang saya bingungkan, bagaimana lagi caranya gitu. Iya. Lalu saya saya coba sempat berpikir juga, mungkin dari proses pembelajarannya mungkin harus diperbaiki, dan untuk saya ya pribadi dan untuk guru yang lain mungkin. Nah, jadi dari proses pembelajarannya yang akan saya perbaiki lagi, mungkin lebih menekankan kepada minat belajar, gaya belajar dan minat mereka seperti itu. Jadi dari masalah-masalah tadi Bu ya yang Ibu sebutkan tuh, Iya. solusi apa yang kira-kira yang akan Ibu lakukan? Nah, itu saya berpikir mungkin solusinya seperti ini. Selain tambahan waktu, saya juga akan memperbaiki proses pembelajarannya, menyesuaikan dengan minat siswa tadi. Gaya belajar siswa, misalnya gaya belajarnya itu suka audio dengan suara, atau mungkin suka dengan visual yang gambar-gambar, atau suka dengan kinestetik yang mereka tuh bergerak gitu, ada gerakan, misalnya entah ke depan papan tulis, menempel ini, menempel itu. Mungkin saya, tapi karena kita daring ya Bu, ya pastinya kinestetiknya juga harus direkam gitu, divideokan. Nah, seperti itu. Itu yang akan saya coba lakukan. Dibuat itu Bu ya, dibuat video bagi yang kinestetik. Iya, yang kinestetik itu divideokan apa yang mereka lakukan. Dikirim ke gurunya. Gitu Bu ya, dari proses perbaikan pada proses pembelajarannya Bu ya. Iya, benar. Selain pada proses pembelajaran, apakah ada strategi lain yang Bu Nur akan lakukan? Nah, mungkin strategi lainnya saya akan coba untuk menghubungi orang tuanya, orang tua siswa tersebut. Kita ajak untuk bekerja sama agar orang tua, karena kan mereka lebih dekat dengan orang tua ya di rumah. Seharian tuh sehari-harinya sama orang tua. Jadi kita akan hubungi orang tuanya, bagaimana kita mengajak, ya pastinya kita menyampaikan dulu ya proses pembelajaran seperti ini, anaknya seperti ini kalau di kelas online. Nah, agar orang tuanya itu mau bekerja sama dengan kita, ya minimal mengingatkan atau bahkan mendampingi anaknya seperti itu. Dari kedua solusi tadi yang disebutkan, kira-kira prioritas yang akan segera Ibu lakukan yang mana Bu? Yang prioritas itu pastinya memperbaiki dari proses pembelajaran tadi. Itu pertama. Ya, itu yang paling utama. Jika hal itu masih belum memberikan hasil yang maksimal, ya jalan satu-satunya itu yang berarti kita harus menghubungi orang tuanya. Itu bekerja sama dengan orang tua tersebut. Bisa Ibu ceritakan kembali apa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan? Dari masalah yang saya hadapi ini, yang pertama itu kan saya biasanya memberikan tambahan waktu dulu, memberikan kesempatan anak untuk bertanya, tambahan waktu. Jika masih juga tidak, berarti saya coba perbaiki tugasnya, proses pembelajarannya, tugasnya lebih diberagamkan seperti itu tadi, sesuai dengan gaya belajar anak, sesuai dengan minat. Misalnya minatnya di bidang olahraga, nah teks cerita inspiratifnya berarti tentang bidang-bidang olahraga seperti itu, atau tentang musik misalnya kan minatnya. Nah, selain itu barulah saya, jika belum memberikan hasil yang maksimal, barulah saya akan menghubungi orang tuanya. Ya. Jadi apa komitmen yang akan Ibu ambil untuk menyelesaikan masalah sesuai enggak merupakan tugas tadi? Nah, komitmen yang paling akan segera Ibu lakukan. Ya, yang akan segera saya lakukan itulah tadi, memperbaiki proses pembelajarannya, memberikan tugas-tugas yang menarik, nah yang sesuai dengan minat, gaya belajar dan minat mereka. Iya, oke. Ya, jadi itu Ibu ya. Jadi kemudian kira-kira siapa Ibu yang bisa menjadi penyupport gitu, yang bisa membantu Ibu lah untuk yang bisa membantu saya untuk istilahnya itu menyukseskan strategi ini, ya pastinya orang tua, karena di rumah kan mereka lebih dekat dengan orang tuanya, terutama ibu ya, orang tua perempuan atau ayahnya bisa juga. Jadi mereka kedua-duanya ya kita memang perlu bekerja sama dengan orang tuanya. Itulah yang bisa membantu kita untuk agar mendapatkan hasil yang maksimal, agar anak-anak ini mengikuti tugas tepat waktu. Masya Allah ya Bu ya. Bagus sih, benar sih Bu, orang tuanya yang bisa membantu kita. Iya. Ya itulah Bu Nurul ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah terjadi. Iya.
lagi lah di lain waktu ya bisa Saya juga berbagi. mengucapkan terima kasih ya Bu Iya, sudah mau sama-sama. mendengarkan cerita saya. Iya, Ya semoga kita bisa cerita-cerita lagi selanjutnya. iya. Mari Bu, saya pamit dulu ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum.